Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Ya, walaupun ini sudah akhir Ramadan ya. Dan juga tak lupa kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat hingga saat ini merasakan nikmat yang paling besar, yakni ialah nikmat iman dan Islam. Karena beliaulah yang membawa agama Islam itu sendiri kepada kita semua, ya. Tanpa adanya beliau membawakan agama Islam, kita tidak dapat mengenal apa itu Islam, dan kita tidak dapat menyelenggarakan event ini tiap tahunnya ya, karena event kita ini bertemakan tentang membahas tentang ajaran Islam itu sendiri. Nah ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan juga bagaimana puasa kalian? Ini kan sudah akhir Ramadan ya. Semoga tidak ada yang puasanya yang bolong-bolong ya. Nah, baiklah, kita langsung saja. Jadi di tahun ini Ramadan Karim kita ini ada 2 episode aja ya. Ya karena aku lihat penontonnya juga sedikit, jadi aku agak kurang termotivasi aja gitu. Tapi karena ini ya sudah diniatin sebelum bulan puasa, jadi ya paling enggak ada lah gitu di tiap tahun Ramadannya ini ya, bulan Ramadan ini setidaknya paling sedikit 2 episode ya, walaupun penontonnya kurang banyak gitu. Nah baiklah, kita langsung saja. Jadi di episode pertama dan awal ini, adapun tema yang akan kita angkat ialah tentang makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan dan minuman, yang pertama ialah makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Nah, jadi segala sesuatu yang dapat dimakan itu berarti makanan ya. Nah, yang mana makanan ini berasal dari kata makan, yang berarti makan ini ialah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelannya. Nah, apakah batu itu adalah makanan? Nah, jadi ya, kalau batu bisa dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikunyah dan dapat ditelan, berarti itu termasuk makanan, ya? Berarti ya. Tapi kan batu itu kan keras ya. Kalau ya perasaan nggak bisa dikunyah sih ya, kecuali itu gula batu. Nah, jadi segala sesuatu katanya yang dapat dimakan, yang mana maksudnya ialah sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan, maka itu digolongkan ke dalam makanan. Nah, jadi contohnya tadi kalau ya gula batu ya, kalau batunya sih perasaan nggak bisa gitu. Dan juga ada nggak sih orang makan batu ya? Nah, kemudian seperti kue, makan nasi ya, makan apa lagi? Mie. Nah, itu kan makanan, makan ikan, sayur, buah gitu. Nah, kalau makan ranting batu gitu ya, buat apa makan ranting batu gitu? Nah, jadi itulah tadi pengertian daripada makanan. Nah, kemudian pengertian minuman. Minuman adalah barang yang diminum. Minuman adalah barang yang diminum. Nah, jadi ya sama seperti makanan, tapi kalau makanan kan
sesuatu yang dapat dimakan. Kalau minuman berarti sesuatu yang dapat diminum dong ya. Nah, jadi minuman ialah berasal dari kata minum yang berarti memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut dan meneguknya gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang berupa benda cair kemudian kita masukkan ke dalam mulut dan dapat langsung kita teguk tanpa harus dikunyah, dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Kalau makanan kan harus ada dikunyah dulu, kalau minuman bisa langsung kita teguk. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi itu perbedaan antara makanan dan minuman. Nah, sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita memakan dan meminum makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Nah, jadi sebagaimana ini terdapat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dan juga terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 114 ya. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Nah, jadi itu diantara dalil yang mengharuskan kita sebagai seorang muslim untuk memakan makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Nah, jadi apa itu halalan dan thayyiban? Nah ya, kita kan sering dengar gitu, apa sih halalan thayyiban itu ya? Nah, jadi halalan thayyiban ini kan terdiri dari dua kata, yakni ada kata halal dan thayyib ya, bahasa Arab halal dan thayyib. Tapi karena ya perubahan di dalam ilmu nahwu, dia menjadi halalan thayyiban gitu. Nah, jadi kata halal itu artinya disahkan, diizinkan, dan dibolehkan. Nah, makanan dan minuman halal ialah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, diperoleh atau didapatkan dengan cara yang diperbolehkan, dan diproses dengan cara yang diperbolehkan pula. Nah, jadi maksudnya di sini makanan yang halal tadi ya, makanan dan minuman yang halal tadi maksudnya ialah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi kan contohnya seperti ayam, sapi, dan apa sebagainya gitu kan boleh dikonsumsi. Yang nggak boleh dikonsumsi bagi kita seorang muslim contohnya ialah makan babi, makan anjing tanpa sayur kol. Nah, kemudian makan sesuatu yang bertaring, bercakar ya. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada hewan-hewan yang diharamkan bagi kita untuk dimakan. Kalau minuman kan ya contohnya seperti ya khamar ya. Apa khamar itu bahasa Indonesianya apa? Ya narkoba gitulah ya, minuman keras. Nah, jadi itu contoh makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian syarat yang keduanya tadi ialah diperoleh atau didapatkan dengan cara yang diperbolehkan. Nah, jadi contohnya itu kita membeli ayam di pasar. Nah, maka itu cara yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, yang nggak boleh gitu itu kan kita misalnya membuat makanan tapi membuat ayam goreng tapi ayamnya itu hasil dari maling, curian gitu. Nah, itu nggak boleh ya karena diharamkan. Nah, yang boleh itu kita membelinya atau kita dapat
dari pemberian orang lain ataupun sebagainya yang dihalalkan oleh agama. Nah, kemudian syarat yang ketiganya ialah makanan dan minuman tersebut diproses dengan cara yang diperbolehkan pula. Jadi di sini diproses dengan cara yang diperbolehkan. Gimana sih maksudnya ya? Jadi diproses dengan cara yang diperbolehkan itu contohnya misalkan lagi ya, kita makan ayam. Ini contohnya ayam aja ya. Ya, kita makan ayam tapi misalkan wajannya bekas dimasak daging babi gitu kan ya. Kan babi itu kan ada minyak-minyaknya gitu, kan haram ya, daging segala sesuatu dari babi itu kan haram. Nah, jadi misalkan ada sisa-sisa daging dari minyak babi tadi, kemudian kita menggoreng ayam, maka ayam itu juga menjadi haram ya. Proses pembuatannya itu menyebabkan ayam tersebut menjadi haram. Nah, itu contohnya. Jadi yang diperbolehkan untuk atau halal, makanan dan minuman itu digolongkan halal apabila tadi diperbolehkan untuk dikonsumsi. Misalkan tadi kita, contoh lain aja ya. Misalkan kita makan ikan itu halal dikonsumsi, kemudian didapatkan dengan cara yang diperbolehkan, yaitu contohnya dengan jual beli, kita membeli ikan di pasar, maka itu halal. Kemudian diproses dengan cara yang diperbolehkan pula, yakni kita masak tanpa ada campuran, misalnya tanpa ada campuran hal-hal yang haram, maka itu halal untuk dikonsumsi. Jadi ikan tersebut kalau kita masak halal untuk dikonsumsi. Nah, misalkan kan ada ya di luar negeri itu, misalkan ada makanan dicampur dengan wine gitu, dengan wine itu apa bahasanya ya, anggur fermentasi. Nah, jadi itu kan mengandung alkohol. Nah, padahal kan kalau bagi non-muslim itu akan memberikan rasa bumbu penyedap rasa tersendiri gitu kalau ditambahkan wine di dalam makanan. Tapi sebagai seorang muslim kita diharamkan untuk memakan hal tersebut karena diproses dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh agama, karena wine itu mengandung alkohol dan digolongkan ke dalam khamar. Nah, jadi gitu ya. Paham kan ya? Nah, jadi ya itulah tadi pengertian dari halal, yakni halal itu maksudnya halal untuk dikonsumsi, halal cara diperolehnya, dan halal cara memproses makanan tersebut gitu ya. Nah, sama juga halnya misalkan kita membeli sapi hidup, tapi menyembelih sapi itu tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, itu pun juga menyebabkan daging sapi yang kita makan menjadi haram, karena kan menyembelih sapi itu ada syarat-syarat tertentunya, ada kaidah-kaidahnya di dalam agama gitu ya, ada tata caranya. Nah, kalau kita tidak mempunyai ilmunya, maka daging sapi tersebut menjadi haram, walaupun daging sapi itu halal untuk dikonsumsi, memang zat daripada daging sapi itu halal, kemudian kita membelinya dengan halal, tetapi cara prosesnya yang salah dan menyebabkan daging sapi itu menjadi haram gitu ya. Nah, baiklah, selanjutnya
arti kata thayyiban. Jadi thayyiban ini berasal dari kata thayyib ya, dalam bahasa Arab, yang mana artinya thayyib ini baik. Nah, jadi makanan dan minuman yang thayyib adalah makanan dan minuman yang suci atau tidak najis, tidak membahayakan tubuh, akal maupun jiwa, serta dinilai enak dan layak dikonsumsi. Nah, jadi singkatnya aja, thayyib ini, makanan yang thayyib ini maksudnya makanan yang bermanfaat bagi tubuh ya. Makanan yang bermanfaat bagi tubuh, memberikan efek yang baik untuk tubuh kita. Nah, misalkan ini tadi higienis. Nah, jadi kalau makanan yang tidak higienis atau kotor misalkan, atau makanannya sudah basi atau sudah apa ya? Nah, jadi contohnya aja misalkan ada daging sapi. Daging sapi tadi ya, misalkan sudah busuk atau sudah atau makanan lain misalnya yang sudah basi, maka itu dikatakan tidak thayyib karena tidak dapat memberikan efek samping yang bagus untuk tubuh kita. Malahan itu memberikan efek samping yang buruk untuk tubuh ya, karena setelah memakan itu kita mungkin akan merasakan mules atau apapun itu, sehingga menyebabkan munculnya racun di dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi itu maksud thayyib atau baik di dalam makanan, di halalan thayyiban ini ya gitu. Jadi kalau makanan yang membahayakan tubuh, nah itu tidak thayyib ya, karena menyebabkan kita sakit itu misalkan, maka itu tidak thayyib atau tidak baik atau tidak bagus untuk dimakan. Nah, jadi itulah pengertian daripada halalan thayyiban. Nah, hukum dasar semua makanan dan minuman pada dasarnya ya, hukum semua makanan itu mubah dan halal. Jadi hukum semua makanan dan minuman itu sebenarnya mubah, boleh, dan halal ya, sebenarnya boleh saja untuk dimakan, kecuali ada dalil yang mengharamkan dan makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan anggota tubuh manusia dan agamanya. Nah, jadi semua makanan dan minuman itu halal atau boleh dimakan, kecuali yang diharamkan dan dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi bunyinya, hurimat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam zalikum fisq. Nah, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, bangkai ini kan tidak higienis lagi dan dapat atau busuk, sehingga tidak thayyib bagi tubuh kita, tidak baik untuk tubuh kita ya. Kemudian diharamkan bagimu tadi memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik gitu. Nah, itulah tadi salah satu contoh daripada dalil yang mengharamkan makanan dan minuman tertentu menjadi haram atau tidak boleh untuk dikonsumsi atau dimakan oleh kita sebagai seorang muslim.
Kamu haus? Minum dong. Merek minuman pada iklan ini hanyalah fiktif belaka. Nah, baiklah. Adapun kuis untuk hari pertama ini ialah, tadi kita baru saja ya membahas halalan thayyiban, artinya A. Halal lagi baik, B. Haram lagi buruk. Nah, mudah aja ya. A. Halal lagi baik, B. Haram lagi buruk. Nah, setelah ini kirimkan jawaban kuis kalian dengan cara mend-DM Instagram Islamic Bimbel ID yang terdapat linknya di deskripsi ya. Nah, baiklah, itulah tadi untuk kuis hari ini. Baiklah, di sini aku sudah milih 2 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang pertama ialah, apa hukumnya memakan daging babi tapi pakai bismillah? Nah, ini kan sama kayak yang video lagi viral itu ya. Jadi dia makan daging babi tapi kok pakai bismillah gitu kan ya. Nah, jadi kalau menurut apa ya, tema yang kita bahas hari ini, jadi yang mengharamkan daging babi itu bukan karena kita tidak makan tidak mengucapkan bismillah, bukan ya, tapi memang karena zat daripada makanan atau daging tersebut memang sudah haram. Karena dalil tadi kan ada dalilnya, tadi sudah kita bacakan, aku bacakan, kita bahas. Karena Allah yang mengharamkan daging babi tersebut, bukan karena diperoleh dengan cara yang haram atau maling misalkan, bukan karena diproses dengan cara yang salah, tapi karena memang zat atau tidak layak untuk konsumsi, tidak boleh kita konsumsi sebagai seorang muslim gitu. Nah, setelah itu bagaimana kalau makan daging babi tapi pakai bismillah? Nah gitu. Nah, jadi itu ya bisa dikatakan gimana ya, kayak mempermainkan agama gitu. Kan kita sudah tahu kalau daging babi itu haram, tapi kok dibawa bercanda pakai bismillah segala gitu kan ya, apa maksudnya gitu. Nah, jadi ya kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus tahu apa yang memang sudah dasarnya haram, ya memang haram. Kalaupun pakai bismillah itu nggak berpengaruh gitu ya. Nah, sama juga kan misalnya kita minum khamar atau minuman keras gitu, tapi minumnya pakai bismillah. Nah, itu sama aja kan, karena minuman keras itu memang sudah haram dari sananya, bukan karena kita yang tidak mengucapkan bismillah ketika meminumnya. Ya, contohnya aja kan kita makan atau minum tapi lupa baca bismillah, kan itu kan itu emang halal gitu, tetap halal walaupun kita tidak mengucapkan bismillah. Tapi kan bismillah itu sunnah daripada kita, ya kalau nggak salah sih sunnah ya, sunnah ketika kita makan dan minum gitu ya. Kita disunahkan untuk makan dan minum sebelumnya mengucapkan bismillah, karena kalau kita nggak mengucapkan bismillah, katanya setan akan ikut juga makan apa yang kita makan dan apa yang kita minum gitu. Nah, jadi gitu. Baiklah, pertanyaan yang kedua,
energen tuh sebenarnya dimakan atau diminum? Kan katanya minum makanan yang bergizi. Nah, jadi energen tuh apa sih ya? Energen itu katanya kan minum makanan yang bergizi. Energen tuh sebenarnya apa ya? Jadi sereal apa? Ya apa gitu dari gandum gitu kan ya, dari gandum gitu, sereal gandum kemudian dicampur dengan air gitu kan konsepnya ya. Nah, jadi energen itu ya minuman, kalau dimakan ya makanan gitu. Jadi energen itu mengandung makanan berapa persen gitu dan minuman berapa persen. Jadi kalau kita bisa mengunyah, ada yang kita kunyah dari energen itu, maka itu makanan. Kalau nggak bisa dikunyah ya langsung seruput aja gitu. Nah, berarti itu minuman ya, dari pengertian makanan dan minuman tadi. Nah, sama halnya dengan bubur, tapi kan bubur itu walaupun ya ada campuran airnya juga, tapi tetap kita kunyah rasanya ya. Ya walaupun kunyahannya itu ya sedikit-sedikit aja gitu, nggak terlalu kunyah banget. Kalau energen ini kan bisa ya kayak langsung seruput kan, langsung masuk ke tenggorokan ya. Nah, jadi itu energen tuh sebenarnya ya kalau bisa dikunyah berarti makanan, kalau langsung seruput ya berarti minuman gitu. Ya aku juga bingung konsepnya, minum makanan yang bergizi lah, minuman kok apa dimakan, minum dimakan lah, gimana konsepnya. Nah, tapi kalau menurut pandangan kesehatan, apa makan langsung minum itu sebenarnya kurang sehat untuk kesehatan lambung ya, karena lambung itu kayak ya berusaha memproses makanan tersebut ya. Dia model bingung gitu, ini mau diproses apa ini makanan atau minuman, kan jadi agak bingung dia karena tercampur antara air dengan benda padat. Nah, jadi dia agak bingung. Jadi menurut pandangan kesehatan, kurang bagus kalau kita mengamalkan atau sering setelah makan langsung minum. Nah, ini kan sama energen ini kan karena sudah benda padat bercampur dengan benda cair gitu kan ya, berarti ini juga kurang sehat dong ya, karena katanya kesehatan lambung kita akan menjadi terganggu gitu, karena lambung dapat menjadi bekerja keras karenanya. Nah, itulah tadi 2 pertanyaan yang sudah aku pilih. Setelah ini kita langsung saja ke sesi reaction meme but with theology. Kondisi kelas sebelum ujian matematika. Langsung kesurupan gitu ya. Serangan jantung. Horor sekali besti. Yang terakhir pasrah pada keadaan. Banyak yang kesurupan. Ya, begitulah ya kita sebagai seorang manusia, apalagi khususnya kita sebagai seorang muslim diwajibkan. Ini si reaction meme but teologi ya. Nah, jadi ya aku berusaha memberikan pandangan menurut agama gitu ya, sekira beda sama reaction meme yang lain. Nah, jadi kita sebagai seorang
muslim khususnya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, ada hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah gitu. Nah, di situ kan dalilnya menyebutkan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi tidak harus ilmu agama aja yang harus dituntut atau ditekuni, dipelajari ilmunya. Tapi semua ilmu yang ada di dunia ini itu merupakan ilmu atau ya pengetahuan milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Walaupun ya kita sebagai manusia ini tentunya tidak dapat mengingat semuanya ya, tapi ya yang penting kita sudah berusaha untuk mempelajarinya gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, Jet. Oke, setelah daging makan apel, mantap. Oke, makan air, minum air. Oke. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اليوم بالغلط وقعت أمي شاورما مع زيادة طحينية. نعم. وكمان قطعة تفاح وتقريبا 3 لتر مي. فمش عارف هل أكمل صيامي ولا أطعمني الله وسقاني. Sehingga aja sampai bingung gitu kan ya. Sehingga nggak bisa berwot-wot. Syarat berpuasa kan berakal, sedangkan dia tidak apa-apa. Lah, tapi kan itu kan nggak sengaja kan misalnya. Tapi emang ada nggak sengaja sampai gitu. Ya nggak harus dikunyah juga. Kalau dikunyah kan berarti niat deh. Ya benar juga sih ya. Nah jadi itulah. Ya kalau kita itu kan ya contohnya aja tadi kan yang pertama yang jatuh itu kan apa tadi, daging atau apa sih, atau roti gitu ya. Jadi itu kan jatuh ke mulut kita ya, katanya nggak perlu juga kita kunyah gitu kan. Lain misalnya ada gula batu, ya nggak mungkin juga sih. Apa yang contohnya ya, misalkan gitu yang nggak sengaja masuk ke dalam mulut kita dan kita nggak sadar gitu. Kalau itu sudah ketelan, nah itu baru yang boleh untuk ya dimaafkan gitu. Contohnya aja kalau kita lupakan itu boleh dalam tanda kutip itu kita boleh dan dimaafkan gitu. Kalau kita sadar kemudian itu bisa dihindarkan, ya enggak ya kenapa masih dilanjutkan gitu kan ya. Ya bagus sih ini komennya, kalau ya nggak perlu dikunyah juga gitu kan. Ya begitulah, namanya juga memes ya. Nah itulah tadi untuk episode pertama dan awal daripada Ramadan Karim Ngabuburit Berpahala 2023 ini. Sampai jumpa di pertemuan besok, dan pertemuan besok ialah pertemuan terakhir kita karena 2 episode saja ya. Baiklah, mari kita tutup pertemuan ini dengan ya seperti biasa mengucapkan doa kafaratul majelis, supaya supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok sore.